Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, saya akan mempresentasikan praseminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik berbasis Project Based Learning terhadap aktivitas dan hasil belajar dalam pembelajaran biologi SMA. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Gia Selin, saya dari Pendidikan Biologi Angkatan 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah, Bapak Dr. Andes Mas Agus Muhammad Tibrani dan Ibu Nike Anggraini. Terima kasih sudah mempersilahkan saya dalam mengambil video untuk mempresentasikan proposal saya. Dalam presentasi ini, ada 2 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan, saya terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Poin kedua, yaitu metode penelitian, meliputi pertama, model pengembangan, kedua, prosedur pengembangan, ketiga, uji coba produk, keempat, instrumen pengumpulan data, yang kelima, teknik analisis data. Dimulai dari pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang saya mengambil tentang pendidikan abad 21, di mana pendidikan abad 21 menekankan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Dan kenapa saya memilih Project Based Learning? Karena Project Based Learning dapat mampu mendorong pendidikan abad 21 ini karena Project Based Learning menekankan kepada learning by doing yang akan mendorong peserta didik lebih berkembang dan mengeksplorasi diri dalam mencapai high productivity di abad 21. Dan cara pencapaian saya untuk dapat mencapai pendidikan abad 21 melalui Project Based Learning yaitu dengan mengembangkan LKPD. Kenapa saya memilih LKPD? Karena LKPD itu sendiri dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi pendidikan di Indonesia sekarang melalui model PJBL. Nah, di sini saya ingin menekankan kepada Bapak atau kepada teman-teman semua yang menonton video ini bahwa dengan mengembangkan LKPD yang berbasis Project Based Learning akan membantu pendidikan abad 21 yang sekarang mengacu pada 4.0. Lalu yang kedua saya mengambil rumusan masalah. Rumusan masalah saya di sini yang pertama, bagaimana mengembangkan LKPD berbasis PJBL pada pembelajaran biologi. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas LKPD yang berbasis PJBL pada pembelajaran biologi SMA. Yang ketiga, bagaimana tingkat keefektifan LKPD berbasis PJBL pada pembelajaran biologi SMA terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Lalu yang terakhir, bagaimana tingkat kepraktisan LKPD berbasis proyek pada pembelajaran biologi SMA terhadap aktivitas dan hasil belajar. Lalu, batasan masalah saya di sini yaitu masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan LKPD berbasis Project Based Learning untuk melihat kreativitas peserta didik dalam berpikir kritis pada pembelajaran biologi SMA yang akan berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar mereka. LKPD yang dikembangkan disesuaikan dengan format kriteria bahan ajar, di mana LKPD harus memperhatikan aspek kelayakan isi, aspek bahasa, aspek penyajian, dan aspek kegrafisan disertai dengan adanya validasi ahli. Lalu, tujuan penelitian ini akan saya lakukan karena pertama, untuk mengetahui bagaimana mengembangkan LKPD berbasis PJBL pada pelajaran biologi SMA. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas LKPD yang berbasis PJBL pada pembelajaran biologi SMA. Yang ketiga, mengetahui tingkat keefektivitas LKPD berbasis PJBL pada pembelajaran biologi SMA terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Lalu yang terakhir, mengetahui tingkat ketaktisannya LKPD tersebut yang berbasis proyek pada pembelajaran biologi SMA terhadap aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Lalu, manfaat penelitian ini, saya harapkan bahwa bagi pendidik, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik pada pembelajaran biologi, sehingga pendidik memiliki acuan model pembelajaran efektif bagi peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang
Manfaat penelitian ini bagi peserta didik, hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dimiliki peserta didik yang digunakan secara maksimal untuk mengembangkan kreativitas peserta didik pada pembelajaran biologi, sehingga peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dalam menghadapi perkembangan dunia abad 21 seperti sekarang. Lalu di poin kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yang pertama yaitu model pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D yang produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah LKPD berbasis PJBL untuk pembelajaran biologi menggunakan 4D atau 4D model melalui 4 tahapan yaitu Define, Design, Develop, and Disseminate. Lalu yang kedua, prosedur pengembangan, di mana tahap memiliki beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap pendefinisian atau define. Yang pertama, analisis awal, kedua, analisis peserta didik, yang ketiga, analisis tugas, yang keempat, analisis konsep, dan yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Lalu, yang tahap kedua yaitu tahap desain atau desain, penyusunan instrumen, pemilihan media, pemilihan format, rancangan awal LKPD. Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan atau develop. Yang pertama, peninjauan oleh dosen pembimbing. Yang kedua, validasi LKPD. Yang ketiga, uji coba pengembangan. Lalu yang keempat, tahap disseminate. Tahap disseminate merupakan tahap akhir pengembangan produk. Penyebaran LKPD hasil pengembangan dilakukan secara terbatas pada sekolah uji coba yaitu diberikan kepada guru biologi. Lalu yang kedua yaitu uji coba produk. Di sini saya memiliki beberapa langkah. Yang pertama, desain uji coba produk. Tahap pertama dilakukan oleh dosen pembimbing dan dosen ahli, kemudian dilanjutkan oleh guru biologi. Tahap kedua dilakukan pada uji lapangan, yaitu pada proses pembelajaran biologi. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian yang akan saya lakukan yaitu insya Allah tempatnya di SMA Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan waktu penelitian yang akan saya laksanakan yaitu bulan September, penyusunan proposal penelitian sampai dengan bulan Desember pengambilan data. Lalu, subjek dan objek penelitian saya yang pertama, subjeknya validator dan terdiri dari dosen ahli dan guru biologi SMA Negeri 1 Indralaya yang akan menilai draft 2. Lalu yang kedua, peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Indralaya untuk melakukan proses pembelajaran dengan LKPD yang dikembangkan. Dan objek yang akan saya berikan yaitu LKPD yang berbasis PJBL tadi. Dan yang kelima, jenis data. Data yang saya lakukan, jenis-jenis data yang saya kumpulkan yaitu pertama, data kelayakan LKPD hasil pengembangan berdasarkan penilaian, saran, dan masukan dari 2 dosen ahli dan guru biologi. Yang kedua, data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dengan berbasis PJBL. Yang ketiga, data hasil observasi aktivitas peserta didik selama pembelajaran. Yang keempat, data hasil tes kemampuan hasil belajar peserta didik dengan pre-test dan post-test. Lalu yang terakhir, data respon peserta didik terhadap produk LKPD biologi yang dikembangkan. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar validasi produk, angket respon peserta didik terhadap LKPD, soal tes keterampilan berpikir kritis peserta didik, pre-test dan post-test, lembar observasi keterampilan berpikir kritis peserta didik, lalu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran PJBL. Dan teknik analisis data yang saya gunakan yaitu pertama, analisis kualitas LKPD dengan menghitung rata skor. Lalu yang kedua, analisis angket respon peserta didik terhadap LKPD. Lalu yang ketiga, analisis tes kemampuan keterampilan proses sains peserta didik, pre-test dan post-test. Yang keempat, analisis lembar observasi keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kelima, analisis keterlaksanaan pembelajaran project-based learning, PJBL. Dan rumus yang digunakan yaitu pertama, mencari rata dengan X bar sama dengan sigma X per N dengan menghitung rata skor, lalu dikonversi skor, dan selanjutnya menggunakan rumus PA 100% dikali 1 minus A min B plus A plus B untuk analisis reliabilitas validasi terhadap kelayakan bahan ajar LKPD biologi. Lalu rumusan perhitungan N gain, di mana G sama dengan
T1 absen minus T1 per T max min T1 dikali 100%. Lalu yang ketiga, persentase penguasaan, di mana memiliki rumus sigma skor yang diperoleh per skor ideal dikali 100% yang dipandu dengan tabel. Lalu yang keempat, persen keterlaksanaannya, di mana didapatkan rumus sigma aspek pembelajaran PJBL yang terlaksana dibagi sigma aspek pembelajaran PJBL dikali 100%. Terima kasih telah menonton video saya. Saya harap dengan video ini dapat dikoreksi kesalahan-kesalahan saya melalui pembelajaran e-learning. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.